Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duni Oktavian dari Prodi Manajemen. Hari ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang manajemen stres di masa pandemi COVID-19. Oke, langsung saja untuk materinya. COVID-19 Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome virus corona 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 adalah penyakit virus corona yang ditemukan pada tahun 2019 dan dilaporkan ke WHO. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Merebaknya wabah ini meningkatkan jumlah kasus positif terjangkit COVID-19. Akibatnya, di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengalami dampak krisis kesehatan dan ekonomi. Kehidupan semua masyarakat seolah terhenti karena ada pembatasan, seperti halnya sekolah, bekerja, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini tidak dipungkiri dan dapat menyebabkan kepanikan, ketakutan, dan kecemasan pada masyarakat. Maka dari itu, perlu buat masyarakat untuk mengelola stres di masa pandemi dan pembatasan sosial. Kemudian, apa saja tanda-tanda seseorang yang mengalami stres, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, memiliki rasa khawatir atau takut yang berlebihan, sehingga berpikir yang tidak rasional. Yang kedua, memiliki pikiran negatif terhadap orang yang memiliki tanda-tanda penderita. Yang ketiga, mencari berita mengenai COVID-19 yang berlebihan, sehingga tidak dapat memilah berita yang akurat, dan dapat memunculkan kecemasan yang membuat seseorang mengalami sulit tidur. Yang keempat, sakit kepala serta sakit fisik lainnya. Oleh sebab itu, mengatur atau mengelola stres pada masa ini sangat penting. Manajemen stres dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengendalikan, mengelola, serta mengatur stres. Stres sendiri dapat diartikan sebagai reaksi tubuh baik secara psikis maupun fisik karena adanya tekanan ataupun ketegangan dari luar. Di saat pandemi ini, yang menjadi sumber stres atau stresor adalah berita mengenai COVID-19 dan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah yang berdampak negatif bagi masyarakat. Stres memang tidak dapat kita hindari, melainkan bagaimana seseorang dapat meminimalisir stres tersebut sehingga masih dapat bertindak positif. Selalu berpikir positif adalah kunci terhindar dari stres. Hal-hal yang perlu kita ketahui dalam mengelola stres antara lain adalah dengan mengenali dulu perasaan yang penuh dengan tekanan, berusaha untuk mengalihkan perhatian, melakukan kegiatan positif sehingga memunculkan perasaan positif, dan mengenali respon yang efisien bagi diri sendiri. Pada saat pandemi COVID-19 ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar stres dapat dikendalikan. Antara lain, dengan melakukan kegiatan positif bersama keluarga di rumah, tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, menjaga imunitas tubuh, tetap menjalin komunikasi dengan rekan atau keluarga melalui aplikasi yang penting, dan selalu berpikir positif. Stres mempengaruhi imunitas tubuh. Dalam kondisi pandemi corona ini pun, sangat wajar jika seseorang akan mengalami gejala susah tidur, mudah gelisah,
sakit kepala, mual, tidak selera makan, tidak ingin melakukan aktivitas, atau bahkan mengalami mimpi buruk. Dan jika hal ini berjalan terus-menerus dan berlangsung selama lebih dari 1 bulan, akan menjadi stres tingkat tinggi, dan jika individu mengalami gejala tersebut, dapat menghubungi profesional untuk membantu mengatasinya. Hal apa saja yang harus dihindari agar stres yang dialami tidak menjadi tinggi dan kronis, terutama selama mengalami masa pandemi ini? Dapat kita lihat beberapa hal yang harus dihindari, yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya tanpa mengecek kebenarannya, memiliki produktivitas dan aktivitas yang rendah, dan berpikir negatif. Hal-hal tersebut dapat memunculkan kepanikan bagi individu, sehingga akan meningkatkan stres yang juga akan mempengaruhi imunitas tubuh. Kenali sumber stres atau stresor yang dialami. Apa yang harus dilakukan individu untuk terhindar dari stres yang berlebihan atau memiliki tingkat stres yang tinggi? Hal yang perlu disadari bagi seorang individu adalah bagaimana ia dapat mengenali sumber stres atau stresor dan apakah reaksi bagi tubuhnya, sehingga ketika individu tersebut dapat mengendalikan, maka ia akan mudah untuk mengatasinya. Lalu, yang selanjutnya adalah mengendalikan atau mengalihkan dari sumber stres tersebut. Dan yang terakhir, seseorang harus melakukan kegiatan positif yang membantunya untuk selalu berpikir positif, untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya jika mengalami stres yang terus-menerus, maka harus mengenali respon atau reaksi pada tubuh yang dapat ditandai dengan menurunnya daya tahan tubuh, mengalami kecemasan yang berlebihan, dan rendahnya minat untuk beraktivitas. Bagaimana menghadapi masa pandemi corona ini? Hal penting yang dapat kita rasakan adalah untuk belajar lebih sabar. Maksudnya, selama masa yang penuh keterbatasan ruang gerak dan berkurangnya aktivitas kita di luar dapat membantu kita untuk meningkatkan ibadah di rumah, berpikir lebih positif, dan berkumpul dengan keluarga. Dalam arti, sabar ini pun kita tetap harus berikhtiar melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya, berbagi dengan saudara-saudara yang membutuhkan, dan saling peduli. Hal ini pun dapat membantu kita untuk mengurangi tingkat stres agar tidak menjadi stres kronis atau tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.